Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Pada hari ini kita bergembira kalau kita bakal menyambut satu pribadi Tuhan yang luar biasa. Pribadi ketiga Tuhan adalah pribadi Roh Kudus. 2 hari lagi kita akan merayakan Pentakosta. Dan iya, di sana Indonesia 1 hari lagi. Makanya kenapa kita pakai baju merah-merah hari ini? Karena kenapa? Kita mau merayakan Roh Kudus yang hadir. Dan simbol Roh Kudus adalah merah. Api yang menyala, fire. Dan fire itu yang Tuhan juga mau tanamkan ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita untuk merubah semua kehidupan kita menjadi baru. Dan di hari yang baru ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau kita masih uh, punya kesempatan pagi hari ini untuk bersama-sama berkumpul untuk belajar. Dan kita melanjutkan sesi kita yang keempat bersama-sama dengan Mami Chun Wahono dengan topik mengapa orang benar menderita. Kita sudah melihat dari sesi pertama sampai sesi ketiga kemarin bagaimana Mami mengupas satu demi satu apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita dan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kita akan memasuki babak baru pada hari ini. Dan sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama kita undang kehadiran Roh Kudus, kita mohon kehadiran Roh Kudus untuk hadir bersama-sama dengan kita di sini, memberikan kepada kita kekuatan dan memberikan kepada kita pencerahan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita hari ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita datang ke hadirat Tuhan, kita mohon kekuatan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa mengucap syukur untuk cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk rahmat kehidupan yang masih boleh Kau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kesempatan. Dan terima kasih kami masih boleh terus merasakan cinta-Mu yang boleh Kau alirkan ke dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu Bapa pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu Bapa untuk acara kami. Kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami boleh datang kembali untuk belajar bersama hari ini. Bersama-sama dengan Mami. Kami mau mengupas Bapa tentang rencana-Mu. Mengapa orang benar menderita. Kami percaya Bapa, kalau kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya kalau kami tidak ada di sini dengan sia-sia. Kalau Engkau menaruh kami di dunia ini, karena Engkau punya tujuan yang besar untuk kami masing-masing Bapa. Kami punya purpose untuk ada di tempat ini. Dan Bapa yang Maha Kasih, kami mohon rahmat Roh Kudus-Mu, agar kami boleh sungguh Bapa bisa mengerti apa yang Kau ingin kami kerjakan untuk mengisi kehidupan kami yang sementara ini. Dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Bapa, kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk Mami Chun. Biarlah Kau boleh urapi Mami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Agar apa yang Mami boleh sharingkan kepada kami hari ini, pagi ini, boleh sungguh berasal daripadamu dan boleh menggetarkan hati kami, mengingatkan kepada kami akan tujuan tersebut supaya kami hidup dengan kepenuhan, supaya kami bisa menjalani hidup kami dengan rasa syukur, dengan selalu memberi yang terbaik, sehingga tidak ada penyesalan pada akhir nanti. Dan Bapa, beracaralah Bapa dari awal hingga akhir, dan berbicaralah, kami mendengar. Dan semua doa kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bagus doanya, bagus. Iya, terima kasih Mami. Kita Bagus. kemarin terakhir Mi di Lukas 13 ayat 6 sampai 9 Mi.
Sekarang saya mau ngecek mengapa orang benar menderita. Satu, karena apa? Ayo, mesti lihat catatan. Ratna, kenapa orang benar menderita? Yang pertama karena apa, Karena Ratna? perbuatan mereka sendiri. Ya, yang kedua, Yang kedua, dalam izin Tuhan, si supaya Tuhan. iman bertumbuh. Supaya iman bertumbuh. Iman bertumbuh dalam penderitaan. Jadi kalau nggak ada tantangan, nggak ada kesusahan, nggak ada penderitaan, iman tidak akan bertumbuh. Ya, yang ketiga, Penderitaan itu harus supaya umat Allah berbuah. ya, umat Allah harus berbuah dan ini yang panjang saya kasih. Ya, session kemarin juga tentang berbuah. Jadi teman-teman, berbuah adalah kewajiban, ingat itu. Jadi kamu udah ditebus oleh darah Yesus, kamu nggak bisa santai, hidup nggak bisa. Boleh hidup untuk dunia, kita punya keluarga, punya anak, punya pasangan, kita mesti bekerja, mesti melayani keluarga. Tapi di sisi secara rohani, kita harus punya tanggung jawab bahwa kita ditebus bukan kita ditebus untuk enjoy-enjoy saja. Kesian Tuhan dong. Dia udah turun dari surga mulia, tebus kita, hapus dosa, terus kita yang ditebus enjoy, nggak adil begitu. Karena dia udah nggak ada lagi di dunia, dia nggak punya wujud nyata. Wujud nyata dari Allah adalah Anda dan saya gitu. Anda dan saya menjadi saksi dia, menjadi imitator dia, supaya kalau orang melihat kita, dia sungguh melihat Allah yang hidup. Saya mau tutup yang bagian berbuah dengan satu perumpamaan ada di Injil Lukas 13:6-9. Lukas 13, Hana, gambar kamu terbalik tuh Hana. Nah, begitu dong, nggak pusing kepala, ntar mabok terbalik. Esther kenapa nggak buka itu kamera? Yuk kita baca Lukas 13:6-9. Ratna ada Oke, yang atau aku pengen suruh Ratna. Ayo baca. oke lah Ratna lah gantian Ratna, ayo. Lukas 13:6-9. Dua, tiga. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Coba. Semua omong, ya, nggak usah buka mic. Kalimat terakhir. Jika tidak berbuah, tebanglah dia. Tebanglah. Ya, ingat. Ini cerita keluar dari mulut Yesus, teman-teman. Bakal apa, untuk apa kita hidup di dunia ini dengan percuma? Coba kata-kata. Untuk apa saya hidup percuma? Coba dengerin teman-teman. Pohon anggur dari zaman Bakhla diketemukan sampai hari ini. Media pohon anggur itu selalu spesial. Dia nggak bisa disebar-sebar di teras, di apa, tar tumbuh, nggak bisa. Medianya pohon anggur itu adalah media yang spesial. Yang cukup ini, cukup itu, banyak bahannya. Sama seperti kita. Kita ini dikasih Tuhan
Nomor satu, punya wifi. Ini Pak nomor satu. Ya, kalau kita nggak punya, kita nggak bisa keliling dunia begini akhir. Ya, kita nggak usah datang, tapi kita bisa dengar semuanya, bisa lihat semuanya gitu. Nah, orang supaya punya wifi, punya komputer, tempatnya enak di kota besar, bisa duduk begini tenang-tenang belajar. Saya yakin Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Amin nggak gitu? Iya kan? Nggak mungkin kita bisa duduk-duduk diem, semua beres gitu. Tuhan cukupin semuanya. Seolah-olah kita seperti pohon anggur karena kita memiliki lahan tempat kita hidup yang cukup. Bukan yang susah makan, segala apa. Enggak, kita cukup. Sedangkan pohon ara itu kayak pohon kelapa yang bisa ditanam di mana aja. Dia nggak susah-susah pemeliharaannya. Kita cuman siapa gitu. Kita cuman orang biasa. Kita nih pohon ara. Di mana ditanam asal dikasih pupuk dikit, 2-3 hari nggak disiram nggak bakalan mati. Sedangkan pohon ara tuh mesti dijaga, dipelihara. Jadi Yesus mau cerita kita yang biasa-biasa, orang biasa yang terbatas, semuanya terbatas. Tuhan kasih kita lahan tempat kita hidup yang mencukupi more than enough. More than enough daripada saudara-saudara kita. More than enough dari kebanyakan penduduk di kota, di negara kita. Kita adalah pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Ingat ya. Masa udah hidup di lahan kebun anggur, dicari buahnya udah 3 tahun, 3 tahun, bukan 3 bulan. Cari lagi. Seharusnya berbuah dong orang lahannya bagus. Ini enggak. Jadi kata si Tuan, bakal apa tuh pohon ara di situ? Tebang aja. Anggur bagus-bagus berbuah. Ini pohon ara yang seharusnya punya potensi untuk berbuah, tidak berbuah. Teman, kita punya potensi Eli untuk berbuah Eli. Banyak yang bisa kita kerjakan. Jangan buang waktu untuk hal-hal jasmani saja. Saya tidak pernah larang. Kamu masih muda, punya tanggung jawab untuk keluarga, tidak larang. Tetapi pasti setiap orang punya me time. Betul nggak? Nah, me time itu kamu pergunakan untuk apa? Kamu bikin 24 jam. Tidur 8 jam. Saya udah nggak 8 jam. Untuk kerja berapa jam? Potong. Tidur, kerja itu yang paling penting. Urus rumah atau urus anak berapa jam? Saya sangat percaya kamu masih punya 2-3 jam. Betul nggak? Saya nggak bilang di atas 5 jam. 2-3 jam kamu punya me time. Kalau Andy me time-nya kebanyakan. Jadi me time-nya pakai bakal apa? Ya, jangan ada teman saya umurnya udah 70-an, 70-an lah. Ada yang kurang, ada yang lebih. Yang aku selalu bilang, hobinya tur aja tur. Sebab dia lahannya anggur. Tapi Tuhan bilang kita mungkin cuman kelasnya kelas pohon ara. Tetapi kalau si pohon ara ada di lahan anggur, tapi nggak pernah berbuah, Tuhan bilang apa? Tebang aja dia tebang. Tapi
Tapi untung ada orang, ada teman ajak kita, ayo PA, ayo aktif di komunitas, ayo dengar firman, ayo do something bakal Tuhan. Katanya aku akan memberi pupuk, aku akan mencakul, aku akan ingetin, aku akan ajak-ajak, aku akan bimbing. Kasih waktu lah Tuhan, kasih waktu setahun aja. Dan saya percaya, kalian serius aja setahun. Serius ya saya bilang ini ya. Dicangkul, diberi pupuk terus setahun aja. Mungkin kata-katanya mungkin. Kenapa kata-katanya mungkin, Riana? Kenapa mungkin tahun depan? Kenapa kata-katanya nggak bilang saya cangkul tanah dan memberi pupuk pasti tahun depan dia berbuah. Tapi kata-kata Yesus mungkin. Kenapa mungkin? Suryani Karena dulu dah, jangan lu. ya, Suryani, oke oke. kenapa Suryani? Tergantung dari orang itu, Mami Cun. Pinter Suryani, tepuk tangan jangan si Riana doang, betul. Tuhan nggak bilang pasti, ingat Floren. Tuhan bilang mungkin karena ada andil kita. Kita yang mau dikasih kita, yang mau diajak. Ada orang yang sayang sama kita. Banyak problem dalam hidup. Rasanya putus asa, rasanya terpuruk, rasanya nggak punya harapan apa-apa. Tapi kalau orang udah full heart mau tolong kita, hibur kita. Tuhan bukan kebetulan kasih sarana sama kita. Tapi tergantung saya. Sayanya mau apa enggak. Betul begitu nggak Floren? Ya, jangan sibuk melulu Floren. Dia punya restoran nih, enak nih. Akhir, nah kalau ke Jakarta, ke restorannya si Floren. Dia makanan Eropa, jadi bukan makanan Jambi. Gue juga belum pernah sih, cuman gue kira-kira aja gue denger. Tapi betul kan, lu punya kan? Betul nggak? Nggak kedengeran, mute-nya buka. Kemarin kan itu Mami dibawain pizza kan Mami? Ya waktu pertemuan. Tapi gue Ya. belum pernah ke restoran kamu. Gue Oh cuma iya deh, ngomong doang. nanti Nanti aku akhir dateng, gue mau sama akhir. Akhir oke. ke Jakarta. Lihatin Iya, dari sini aja udah ketemu banyak temen gitu loh. Ya, ya. Oke. kita punya sarana nih luar biasa Tuhan kasih kita. Tuhan kasih kita punya teman ini, punya teman ini, semua dibilang-bilangin. Orang Malang, orang Amerika, orang dari mana, semua bisa dengar firman, bisa. Tapi tergantung kita Suryani, kitanya mau nggak bertumbuh, si pohonnya mau nggak. Tapi kalau kita tidak berbuah juga, Tuhan bilang tebang. Dia sakit ini, dia nggak kebenaran ini, ya dia udah masih muda, udah caw. Tuhan panggil. Kan si siapa Bill Gates ya, yang kasih obat, kasih segala supaya penduduk manusia dikurang-kurangin gitulah. Gua nggak ngerti kira-kira begitu. Bill Gates kan yang dilemparin telur itu kan, dia bilang populasi manusia di bumi udah terlalu banyak. Itu pikiran manusia. Tahu nggak? Tapi Tuhan juga bilang, bakal apa aku sediain semua media yang bagus bakal kamu. Kalau kamu nggak bisa aku pakai untuk menjangkau banyak jiwa. Ini poinnya begitu ya. Orang seharusnya kayak Mazmur 92 ayat 15. Mazmur 92 ayat 15. Coba Suryani yang ngomong bisa kenceng nggak? Esther Sulaiman nih hilang. Kemana nih dia? Mila bisa kenceng nggak Mila? Kalau nggak, udah sih itu aja.
Riana, Mazmur 92 ayat 15. Ayo. Oke, Mazmur 92 ayat 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma yang Kok, tumbuh subur, seperti pohon aras di Libanon. kok itu bukan? Oh, itu nih, Mazmur Wah, 92 ayat 15. coba gue yang salah. Kayaknya pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Oh, Iya, itu ya. Oh, itu. aku salah baca. Aku baca ayat 13 nih. 15 Suryani pinter itu. Nah, itu Ulang, gunanya, Mi, ulang kita sekali saling lagi. membantu. Ulang sekali lagi 15 supaya nanti direkamnya bagus. Dua, tiga. Pada Pada masa masa tua tua, ya. pun Oh, Ci. mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Sampai masa tua pun menjadi gemuk dan segar. Ini janji Tuhan loh. Kenapa orang kalau udah baru gocap-lacap, udah lutut sakit, nafsu makan hilang, susah tidur, boyok pegel, baru gocap-lacap 70. Padahal 70 baru pas umur Tuhan. Tuhan bilang bagi orang yang dalam Tuhan menjadi pohon yang berbuah, dia gemuk, makin senior, makin banyak pengalaman, makin banyak pelajaran. Dan segar, gue bilangnya. Bakal apa tua-tua tapi tidur di ranjang terus. Umurnya 90 tapi dimandiin, disuapinin. Buset deh. Aku minta di dalam nama Yesus. Saya nggak mau lama-lama. Kalau Tuhan mau panggil, jangan. Tuhan, saya cuma satu. Saya nggak mau sakit-sakit. Boleh kan minta? Emang terserah Tuhan memang. Tapi saya minta sampai masa tua, saya tetap masih bisa menghibur, meneguhkan, dan memberitakan firman. Amin ya. Tapi berbuah sekarang Suryani, jangan tidur makan nonton TV melulu. Apalagi yang muda-muda. Ya saya tahu Floren, saya tahu Hmm. si itu. Semua yang punya kesempatan harus, harus sekali lagi harus berbuah bagi kerajaan Allah. Ya, udah ini saya banyak, cuman aku nggak beda waktu, takut nggak selesai. Saya mau selesaikan ini. Nih ya, satu aja nih ya, misalnya nih. Kolose 1 ayat 6 sebagai ayat yang terakhir dari poin 3. Kolose 1 ayat 6. Ayo Riana. Oke, Mami, Kolose 1 ayat 6. Yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu ya Injil pemberitaan itu firman berbuah. udah sampai sama kita gitu ya. Jadi Ya, ulang lagi sekali. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu. Sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya. Dengan sebenarnya. Lihatin dia. Bahasa Inggrisnya pasti lebih bagus itu. Artinya kita benar-benar rindu, lapar, dan haus akan firman. Kita mau mengalami, mengenal Tuhan. Sehingga kasih karunia Allah datang sama kita. Injil itu berbuah, berkembang di seluruh dunia. Yesus nggak bisa tarik orang banyak tanpa kehadiran kemampuan kita menjadi sarana. Jadi ingat ya, jangan sampai kita menjadi pohon buah yang tidak berbuah. Yang keempat, kita masuk langsung. Mengapa orang benar menderita? Keempat, karena iblis. Sadar nggak sadar, nggak mau tahu juga, tapi tetap dalam pelayanan saya nggak terlalu suka yang iblis-iblis, saya tidak terlalu suka. Saya cuma patokan saya, roh yang ada di dalam saya lebih besar dari segala roh.
1 Yohanes 4 ayat 4b. Tetapi kenyataan saya lihat mata kepala sendiri. Banyak orang disembuhkan. Banyak saya bilang. Saya bukan lihat 1-2. Karena apa? Deliverance ya. Diusir. Rohnya hilang. Roh jahatnya pergi. Orang itu sembuh. Banyak sekali saya lihat selama 40 tahun. Jadi iblis ini adalah malaikat yang dibuang, ya kan? Jadi dia kelasnya lebih punya kuasa daripada manusia karena dia tubuh roh gitu. Dia malaikat, tapi malaikat yang tidak tunduk kepada perintah Allah. Nah, Efesus 6 ayat 12 berkata, Efesus 6 ayat 12 ini udah ayat hafalan seharusnya. Efesus 6 ayat 12 ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi Stop. melawan. Artinya perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya kita jengkel sama si boy. Saya jengkel dia menghina si boy. Bukan si boynya. Bukan manusianya. Kamu jengkel marah sama iparmu, mertuamu, pasanganmu. Ingat. Apalagi kalau dia tidak hidup di dalam Tuhan. Musuh kita bukan darah dan daging. Terusin Riana. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, jadi musuh kita bukanlah manusia. Ingat itu. Tetapi musuh jiwa kita. Kita jadi nggak senang, nggak puas, pikiran kita jadi jahat, pikiran, perasaan, kehendak kita kagak. Itu semua musuh Tuhan selalu serang kita adalah jiwa kita. Ingat itu. Ya. Kalau kita udah cukup dewasa, sangat dewasa, nggak mempan. Dikatain, dihina, dimanipulasi, biarin aja. Kan aku udah bilang nih, aku pegang 2 pewarta yang nggak sanggup melayani pasangannya. Yang satu udah 25 tahun perkawinan. Yang satu baru 17 perkawinan. Tapi dua-duanya itu pewarta. Aduh, makin tua saya nggak sanggup layani dia, permintaannya segala nggak masuk akal katanya. Mami boleh nggak saya pisah segala. Baca 1 Korintus berapa tuh? 6 apa 14 tuh. Perkawinan tentang suami istri. Nggak, jangan dilihat dulu. Aku nggak hafal, tapi ada di 1 Korintus. Jadi, kamu nih pewarta. Kamu bukan cuman ngomong firman, bukan. Tapi hidupmu harus jadi teladan. Kamu harus melakukan apa yang kamu ajarin orang. Kalau kamu pisah, orang tahu itu skrupnya kurang kenceng. Sekarang tuh pasangan kamu lagi kurang kenceng skrupnya. Kurang kenceng. Nah, mesti kita yang kencengin, yang dewasa. Bisa nangkap nggak? Kita berbuah roh. Buah roh itu dari 9, 6 dari mulut. Ini saya alami. Tahu nggak? Orang denger udah greget cun, lawan cun. Enggak, biarin aja. Orang aku nggak dipegang kok. Luka juga enggak. Mulut dia. Orang udah kapas disebar, ditiup. Aku nggak bisa pungutin lagi. Dengan berjalannya waktu, orang bisa lihat siapa yang benar, siapa yang dipakai iblis waktu. Tapi menunggu nanti dibukakan oleh Tuhan,
itu sebenarnya orang benar menderita. Bisa nangkep nggak tuh? Itu saatnya kita melekat lebih kepada Tuhan. Sebenarnya orang-orang yang di dalam Tuhan menikah di gereja, kalau saja dia melekat sama firman dua-duanya, tidak ada perceraian. Percaya nggak saya bilang? Masa Tuhan bilang, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Kalau emang nggak ada yang sanggup, masa Tuhan perintah orang yang tidak mungkin melakukan? Saya ulangi ya, gini nih. Nggak mungkin Tuhan suruh kepada kita hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Bisa nangkap nggak nih begini? Kalau Tuhan sudah perintah, pasti kita bisa kalau kita mau. Kan Tuhan bilang kamu nggak sendirian. Kan ada Roh Kudus, tolong. Nanti aku kasih karunia. Susah apa? Bagian kita tunduk taat aja sama Tuhan. Undang dia dalam kehidupan kita. Setia aja mengiring dia. Serius. Yang dicatat begini. Tidak mungkin Tuhan perintahkan kita hal-hal yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Itu poinnya. Tuhan maha baik. Ya, nggak mungkin gitu. Jadi musuh kita bukan darah dan daging, bukan si boy, tapi kuasa pemerintah, penguasa, penghulu atau roh-roh jahat yang sedang menguasai si boy. Ingat itu. Dari mana tahu kan yang dilihat juga mukanya gini gini gini, masa benar begini begini begini. Loh dia nggak di dalam Tuhan. Dia nggak di dalam Tuhan, ya kuasa musuh Tuhan masuk ya cepat sekali. Dia serang saya nggak bisa, dia serang melalui orang-orang yang saya layani bukan. Dia nggak bisa serang saya, tapi melalui suami, melalui anak, mantu, teman baik, orang yang saya percaya, dia bisa om. Melalui begitu, saya lagi diuji. Apakah saya tetap setia gitu ya. Nah, ini ya ayatnya. 2 Kor 4 ayat 3 dan 4. 2 Kor 4 ayat 3 dan 4. 2 Kor 4 ayat 3 dan 4 ya, Mi. Yes. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Stop dulu. Jadi apa artinya? Kalau kita bilangin firman orang tertutup, tertutup bagi orang yang apa? Akan binasa. Bukan aku takut-takutin loh. Ini ayatnya langsung, ayat 3 tuh langsung. Kalau Injil masih tertutup sama seseorang, sama si boy, ujung kehidupan si boy akan binasa. Ini jelas sekali teman. Makanya kita bukan sayang sama anak. Anak dikasih segala yang kita bisa kasih. Makanan, sekolahan, pakaian, papan, sandang, pangan. Semua dikasih. Tapi kita enggak kasih kebenaran firman Tuhan. Besok lusa kita 2 mati. Kor 4 ayat kelima. 2 Kor 4 ayat 3 dan Ya, 4 Kor. iya. Jadi tertutup ngomong firman. Nggak semua orang hobi firman kayak kamu, Cun. Dia ajarin segala macam, diajarin anaknya. Dia kasih segala macam. Tapi dia tidak kasih kebenaran. Nanti dia tumbuh dewasa, dia menikah, dia masuk pergaulan dunia, dia mesti cari duit, dia mesti cari apa. Tapi dia tetap nggak mau firman.
yang akan binasa. Lihat nggak? Bukan aku takut-takutin. Ayat 4, omong coba Riana. Ayat 4 itu adalah eh, apa namanya, orang yang binasa itu seperti apa? Baca Yaitu dulu orang-orang, ya, ya. yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Yesus yang adalah gambaran Allah. Amin. Pikirannya dibutakan. Yang penting Cun cari duit Cun. Nggak ada duit nggak bisa hidup Cun. Tuhan, Tuhan, Tuhan nggak bisa kasih duit. Tuh, gue suka udah digituin orang tuh, tau nggak? Tuhan, Tuhan tuh nggak bisa kasih duit. Anak-anak dikasih Tuhan, Tuhan melulu, dia mesti hidup. Betul. Sekarang kalau anak dididik takut Tuhan, nanti hidupnya baik, benar, bagus. Kemarin aku pergi Porta Santa. Aku mau cerita satu kesaksian. Saya pendekin ceritanya. Teman saya suami istri anaknya tunggal. Tapi suaminya meninggal. Itu PA semua sama saya. Terus satu hari dia hidup biasa-biasa doang. Mobil mau dijual. Pas mobil mau dijual, ketabrak. Dia nyetir ketabrak. Habis ketabrak, dia kagak salah. Tapi dia ketemu orang yang baik. Ibu, habis berapa ini alamat saya, segala saya bayar. Ibu bawa ke bengkel, nanti saya bayar. Bukan soal besok udah mau diambil orang, katanya. Aduh, saya susah gimana ya, gitu. Nanti kan dia nggak mau, misal harga 100 juta, dia nggak mau 100 juta dong. Udah ketabrak begini. Jadi gini aja ya Bu, ini saya singkatin aja ceritanya. Kalau besok dia nggak mau bayar, dia mau dikurangin dari 100 juta, kuranginnya berapa, si ibu itu bayar. Iya, janjinya begitu. Lihat pertolongan Tuhan. Waktu dikasih bayar, lihat penyoknya, kata si ibu, nggak apa-apa. Penyok begitu mah di Jakarta biasa, tapi nggak kena mesin, nggak kena listriknya apa-apa. Saya tidak kurangin, ini saya bayar 100 juta. Beres kan? Sekarang tinggal teman saya dan anaknya. Bisa komplain duit dong. Gue dipotong segini. Masa kasih lihat kwitansi segala yang nggak perlu. Jadi ini kesempatan nggak tuh cari duit? Teman-teman, kesempatan nggak cari duit? Bilang dong 2 juta, 3 juta, 5 juta, begitu betulinnya. Bisa. Tahu nggak anaknya bilang begini, jangan mami, kita berdua selalu ngomong Tuhan, Tuhan kebenaran. Kalau memang dia nggak mau dibayar, kita nggak usah ganggu keuangan ibu yang nabrak. Kita harus berjalan sesuai firman Tuhan. Harus jujur, harus berkata yang jujur. Jangan kita begitu nggak bagus. Jadi besok paginya udah beres, pagi-paginya si nabrak baik orangnya. Dan itu bukan kebetulan kalau aku bilang itu Tuhan semua yang ngatur. Ibu mobilnya mau dibayar. Udah Bu, berapa saya harus bayar? Nggak usah. Karena orangnya bilang nggak usah. Nggak ganggu mesin elektroniknya, nggak diganggu. Nanti itu dia punya bengkel, dia bisa atur. Coba. Itu kan semua Tuhan. Ayo berapa? Nggak bayar. Orang saya nggak rugi kok. Saya dapat 100 juta juga. Dikirimin 3 juta. Si ibu itu mana transfer saya kasih 3 juta. Dan itu bukan memanipulasi kan. Itu kan dikasih kan. Tadinya dia pikir cuma 2 juta. Waktu dia mau komplain, kalau 1,5 juta, 2 juta. Dia pikir ini habisnya kira-kira 2 juta. Tuh ibu kasih 3 juta. Anda lihat, ketika orang berjalan di dalam kebenaran, Roh Kudus juga bekerja. Tuhan juga senang. Lihat anaknya menjadi imitator of God.
Coba toh. Aku terkesan banyak yang bersaksi di bus. Aku terkesan sama yang itu. Kesaksiannya. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang tahu. Tapi kita tetap berjalan di kebenaran. Kalau orang dunia mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Betul nggak gitu? Ya kalau dia bilang komplain 4 juta, 5 juta. Pasti tuh ibu bayi dibayar. Tapi kan memanipulasi gitu. Ya itu yang saya mau bilang. Pikirannya tidak dibutakan oleh duit zaman sekarang. Bisa nangkep ya? Bisa nggak kita teman? Jangan kita punya planning bagus, tahu-tahu ya ilah itu teman saya. Berapa yang harus kami persembahkan? Kata si yang omong di depan. Kata Tuhan di teman saya 300 nih zaman dulu 300 dia mau kasih. Tapi kasih persembahannya tuh antri kayak kayak mau ambil hosting ada kotak di depan kotak. Jadi dia jalan dia liatin orang cuman kasih hijau satu, kasih biru satu, ya kasih merahnya kagak ada. Masa saya kasih merah 3 gitu tuh nggak? Udah di depan dia pelirit dari kantong jinnya dia kasih satu. Padahal Tuhan udah suruh dia kasih 300. Dia udah taruh di kantong jin dia 300. Tapi karena lihat orang semua kagak ada yang kasih cepet, dia pikir gua kebanyakan kasih 300. Dia kasih 100. Keluar baru dari parkiran, dia nubruk, motor 600. Anda lihat nggak? 600 dia mesti bayar. Jadi kalau kalian udah bernasar, satu pelajaran bernasar, kamu harus tepati. Tapi kalau kamu nggak tepati nasar kamu, nasar itu bukan janji sama orang loh. Nasar itu janji sama Tuhan bukan. Ingat, catat. Kalau kamu bernasar, kamu janji sama Tuhan. Jadi Tuhan mau pakai kita, ingat ya, yang bernasar untuk memberkati seseorang. Bisa nangkep nggak gitu? Kalau kamu nggak bernasar, kamu nggak berani keluar duit segitu. Tapi karena kamu bernasar, kamu berani keluar duit segitu. Tapi ketika kamu banyak tantangan, kamu kurangin dengan pengeluaran kamu. Kasihnya cuma tinggal remahnya. Nggak boleh. Dengar saya bilang. Berapa yang kamu janji bakal Tuhan kamu kasih. Kira-kira Tuhan punya kemampuan untuk mengembalikan, memenuhi segala keperluan kamu nggak? Bisa nggak? Ini bakal uang sekolah nih. Saya bakal uang sekolah anak saya. Tapi gue kesian lihat tuh orang. Aduh kesian. Nggak ada lagi yang nolong. Tuh ya. Saya itu pernah pergi ke Eropa. Di Roma. Ada anak muda. Anak-anak choice saya. Taruh sembarangan. Dia kencing. Pesan sama temannya. Dia kencing. Tasnya lupa. Hilang. Tahu gak lu? Duitnya orang baru sampai. Banyak dong. Jadi gue tuh kesian sama dia. Gara-gara gue yang kasih awal, semua jadi pada ngasih. Tapi yang gue kasih juga, ya ilah seada-adanya. Orang gue juga kagak punya duit. Tapi karena aku ngasih, semua orang juga jadi ngasih. Diem-diem entah di kota ini. Orang sesepin duit sama saya. Orang sesepin duit sama saya. Dapatnya lebih tuh dari yang gue kasih. Tetap aja aku bisa jalan-jalan, aku tetap aja bisa belanja, aku tetap aja. Emang nggak dibalikin sama Tuhan blok, kembali bukan. Selama perjalanan ada aja yang kasih gue. Dan gue hitung-hitung beli ini lebih daripada apa yang aku kasih. Anda lihat, yang Tuhan mau kasih itu diwujud nyatakan bukan? Aduh saya beriman, aduh kesian ya, aduh kesian ya, aduh kesian ya, tapi do nothing. Orang cuma bisa bilang kesian, kesian, iya ya mestinya gitu ya. Tapi nggak keluar.
nggak disertai dengan tindakan. Ya, itu Tuhan tahu gitu. Sebab setan hanya mampu mempengaruhi pikiran perasaan, tapi tindakan orang percaya bertindak dengan iman. Jangan perasaannya bukan urusan gua, not my business. Gitu. Tetapi hanya kepada mereka yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, maka Tuhan menggenapi janjinya. Amin gak sih? Tapi kalau kamu nggak bertindak, nggak dapat itu. Cun, lo belanja banyak amat begini. Orang bukan duit gua kok. Duit gua udah kasih. Ini kan duit dari Tuhan. Jadi baliklah oleh-oleh, bakal orang deket saya beliin ini, beliin itu, beliin ini. Tuhan tidak akan mempermalukan kita, teman. Kalau kamu berjalan di dalam kebenaran, ya, jangan ikutin setan yang mempengaruhi pikiran kita. Memang kita sering berkata bahwa kita adalah milik Kristus. Tetapi sayangnya Kristus tidak memiliki kita. Mengapa? Sebab kita dalam kehidupan seharian lebih memilih kehendak saya yang terjadi. Coba pelan-pelan, bahasanya gua roba dikit ya. Kan kita kalau udah PA, aktif di gereja, jadi ini itu ketua lingkungan, bagian prodiakon pun kita bilang, kita ini milik Kristus. Tetapi ingat, belum tentu Kristus memiliki Anda. Itu Anda yang ngomong. Karena dalam hidup keseharian, kamu tidak berjalan dalam kebenaran. Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Teman gak ada yang tahu. Orang-orang gak ada yang tahu. Tapi ini relasi kita sama Tuhan. Dan Tuhan gak bisa dibohongin gitu. Ya, Tuhan gak bisa dibohongin. Periksa hati, siapa yang periksa hati? Tuhan. Sebab ini ada ayatnya, cepat saja aku kasih. Roma 7, dengerin ya. Roma 7, 15, 19, 18. Aku yang mau baca ini, coba dengerin. Roma 7 ayat 15, 19, 18 supaya cepat. Ayat 15 berkata, sebab apa yang aku buat aku nggak tahu. Karena bukan yang aku kehendaki yang aku buat. Tapi apa yang aku benci itu yang aku buat. Betul apa enggak? Udah mau bertobat, nggak mau marah-marah lagi, nggak mau. Baru janji 2-3 hari kristal gue dipecahin. Ya ngamuk lah gue, gitu. Ya, janji gue udah dandan mau diajak. Udah karinya kemarin-kemarin kayak bilang gue nggak dandan. Udah dandan, kalau udah siap mau pergi, udah bawa koper kecil. Ya nggak jadi mami, nggak jadi. Kenapa nggak jadi begini? Sebel apa enggak tuh? Hidup ini apa yang kita ngamut. Ayat 19 diulang lagi. Kalau nggak penting ini kejadian diulang lagi. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, apa yang aku kehendaki yang baik yang aku buat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yang jahat itu yang aku perbuat. 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia nih, nggak ada sesuatu yang baik. Kehendak memang ada, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kita maunya kalau orang jahat, gue balas jahat. Lu salah janji, ngomel deh mulut gue deh. Gini. Lu ya, aktivis gereja salah janji melulu gini. Ngomong yang apa? Dengan kita omong yang tidak bagus karena pikiran kita negatif,
Saya jadi teladan hidup nggak? Coba pikir. Orangnya udah tinggi. Coba kamu bayangin satu pastor yang udah bagus, hidupnya bagus. Satu hari kamu denger dia ngamuk sama pembantunya gara-gara ilangin apa. Udah ngamuk. Nilainya turun nggak orang itu? Turun. Semuanya bagus. Satu aja dia gitu. Makanya pelajaran saya tentang perbedaan yang hakiki tentang pelayanan tubuh jasmani dan pelayanan tubuh rohani apa? Pelayanan tubuh jasmani tidak perlu keteladanan. Punya cinta sedikit aja sama orang, kumpulin duit, gua pelayanan deh. Tapi kalau pelayanan rohani, jadi apa aja kamu. Nggak usah yang jadi saya, nggak usah. Kamu kerja di gereja, kamu jadi kolektan aja, kamu jadi asyir aja. Pokoknya kamu jadi prodiakon, pembagi komuni, apa aja. Tapi kerjanya di gereja. Harus jadi teladan apa enggak, Floren? Harus. Padahal dia bukan pewarta, bukan. Tapi dia cuman kerja aja. Itu perbedaan yang paling hakiki. Kalau kamu berani pelayanan rohani, berjuanglah supaya hidup kamu jadi teladan. Banyak sambungan ayatnya, aku nggak ke situ. Baca, sekarang baca. Ayat 20 sampai 23. Silakan. Oke, ayat 20 sampai 23. Ya, Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, ku suka akan hukum Allah. Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. jelas nggak nih? Dijelasinnya sangat jelas ini. Ya, Semuanya dalam batin kata ayat 22, aku suka akan hukum Allah. Memang seharusnya begitu, mestinya begitu. Saya mau lakukan itu gitu. Tetapi kita masih hidup di dunia. Ada orang yang bilang, lu bodoh, lu begitu. Masa lu berbuat begitu? Nah itu ada tuh yang ngomong, udah kita segala mobil kita, pakai makanan kita udah kasih, semua kita masa ikut turnya kita bayar, kan nggak usah bayar. Siapa yang bilang nggak usah bayar? Justru kita harus cari contoh. Ini benar-benar nih, benar terjadi nih kemarin Porta Santa. Aku perginya bertiga sama suster. Satu tim bilang nggak usah bayar mami, ntar juga mami bawa firman. Aku sepanjang jalan salib gue bawa firman loh. Di Kalvari aku sama pastor setengah jam ngomong. Kira-kira ada 70 orang. Kan aku udah dapat tugas nih mesti begini-begini. Jalan salib 13. Yang satu jadi satu. Aku yang ngomong. Jadi yang satu tim bilang nggak usah bayar. Si suster juga pasti kan gak punya duit dong. Gue yang bayar dong. Tapi yang satu bilang dia nggak minta loh. Cuman dia bilang gini. Ini pengeluaran aja masih kurang. Segini orang dikasih bacang, dikasih kue, makanya duitnya kurang. Terus masa aku mau bebanin lagi aku bertiga? Punya dong. Duit segitu nggak tambah aku miskin. Dan duit segitu aku baik, nggak bayar. Nggak bertambah aku kaya. Bener nggak? Jadi aku berjalan di atas kebenaran. Aku bayar. Bisa nangkep nggak nih teman-teman? Kita harus lawan. Pikiran dunia tuh kita harus lawan. Seharusnya aku bisa bela diri.
Kalau aku dapat stipendium sepanjang hari loh aku ngoceh melulu. Cukup bakal bayar aku bertiga. Tapi aku nggak mau. Kenapa nggak mau? Bukan sok kaya, bukan. Tapi aku mau jadi teladan. Jangan mentang-mentang aku diperlukan, terus aku semaunya. Orang setiap yang orang ikut bus bayar, aku bertiga masa nggak bayar gitu. Ingat ya, ini hal kecil-kecil. Belajar dipercaya untuk perkara-perkara yang kecil. Supaya datang perkara-perkara besar dalam hidupmu. Amin nggak? Ya belajar begitu. Jangan mau aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Aku nggak mau jadi tawanan dosa. Aku nggak mau jadi batu sandungan. Aku nggak mau. Sekali lagi aku bilang. Aku pelit-pelit, aku nggak tambah kaya. Aku royal-royal, aku nggak tambah miskin. Ingat itu, patokan itu kamu selalu ingat. Ya, aku kasih contoh di Alkitab. Ingat nggak gini, ya? Mari kita baca 2 Korintus 12 ayat 7. Tinggal bagian sedikit lagi deh. Belum. Orang ini retret punya bahan gua kasih. Ayo, ayo cepetan deh. 2 Korintus 12 ayat 7. Ayo. Mute, mute, mute. Oi. Ya, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengoceh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, jadi orang-orang yang kayak kita pelayanan ini pasti ada satu hal, ada duri. Apa sih duri itu? Kesukaran. Kesukaran yang seharusnya membuat saya menderita. Seharusnya. Tapi saya nggak menderita. Saya kesakitan atau itu kesakitan kita atau penghinaan atau kelemahan fisik. Ya. Jadi itu udah ada di daging kita. Jadi dalam kehidupan keseharian dia ada kesukaran yang seharusnya kata-katanya begitu. Kesukaran duri itu kesukaran yang seharusnya membuat saya menderita. Tapi enggak ya. Itu kesakitan. Kan banyak tuh orang yang sakit kayak apa kita tengokin, bukan kita nengokin karena dia lagi susah, dia yang bergurau terus selama ditengokin. Dia yang suka cita melulu gitu. Ada orang yang sakitnya kagak nggak peduli gitu loh. Tapi dia bilang, gua nggak apa-apa kok. Emang ini Tuhan kasih kok, nggak apa-apa kok gitu. Ya, kayak tadi aku udah cerita penghinaan. Aku udah kenyang terima penghinaan. Akunya nggak marah, aku nggak bergeming dikatain apa. Nah, atau kelemahan fisik. Kok orang kayak ada tuh teman saya, kakinya panjangnya, fungsi dia pakai kayak apa kruk gitu loh. Jalan kemana-mana pakai kruk. Dan itu tidak membuat dia malu, tidak membuat dia jadi minder. Dia bilang sama aja, ntar kalau nanti gua ke sorga kaki gua lempeng. Malahan ngomongnya begitu. Kita repot kalau ajak dia. Jalan jauh nggak bisa bawa kursi roda. Kalau yang jalan yang deket-deket dia pakai kruk. Tapi orangnya rohani, bagus. Dia bilang, saya lemah begini, tapi kemana makan saya kagak ikut. Semua saya ikut makan. Saya kemana yang bisa saya diajak. Gitu. Karena dia apa? Punya nilai. Bisa disuruh apa-apa, punya nilai. Makanya kalian hidup harus punya nilai. Nilai itu dibutuhkan orang zaman sekarang. Ya, jangan hidup kita nggak punya nilai. Nilai itu berbuah aja gak? Kalau pakai bacaan pelajaran di sini. Kasih karunia dan penghiburan dan kekuatan tulis ini Riana.
kasih karunia, penghiburan, dan kekuatan yang dari Tuhan pasti menyertai kita yang sampai akhir tidak menyerah untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Kasih karunia, penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan pasti, saya katakan di sini pasti, bukan semoga, menyertai kita yang sampai akhir tidak menyerah. Untuk apa? Tetap berjalan dalam kebenaran. Ini para martir. Semua martir, semua santa-santo berjalan dalam begini. Ya, dan namanya tercatat sepanjang masa. Yang paling gampang ada di Ayub. Ingat gak cerita Ayub? Ya, dalam izin dia. Coba ini kata kalimatnya. Aku nggak mau cerita Ayub, kepanjangan, baca sendiri. Tapi Tuhan izinkan iblis sama diganggu iblis Ayub. Ayat 6 ya, Ayub 2 ayat 6. Coba dia omong apa? Ratna. Ayub 2 ayat 6. Ayo, udah dapat? Ayub 2 ayat 6. Ya, saya udah dapat nih. Apakah Iya, Esther. Ayo Esther. Iya. 2, 3. Ya. Ya. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, ia dalam kuasamu. Saya Hanya, hanya. Nah, hanya. ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Jadi artinya Kemudian. gini. Ya udah cukup. Jadi katanya, kata si iblis, tentu aja si Ayub sayang Tuhan. Semuanya ada. Nah itu media anggur ada. Kaya, anak cowok, anak laki, bini baik, semua ada. Coba nanti kalau itu lepas dari, pasti dia menghujat kamu Tuhan. Coba dah gua kasih izin. Tapi jangan sampai dia mati ya. Sayangkan nyawanya. Dan Tuhan menang. Karena Ayub sampai begitu menderita. Ada duri dalam daging dia. Dia tetap menang. Karena dia andalkan Tuhan sepanjang hidup dia. Sampai Tuhan pulihkan apa yang hilang. Begitu baca cerita Ayub pendek. Sebab kekuatan kita, kata Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Ayo siapa cepetan? Ayo Riana. Udah sejam setengah. Aku janji orang 9:30 mau ke Oke, Mi. pasar. Segala Filipi perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ini ayat hafalan. Itu siapa tuh dulu boxer? Itunya dia tulis ini Filipi 4:13. Yang dia menang. Ya. Itu bakal dunia aja begitu. Tetapi ini lebih kepada peperangan rohani. Segala perkara dapat kutanggung di dalam roh, dalam Tuhan, firman yang memberi kekuatan kepadaku. Saya nggak bisa seperti hari ini, teman. Kalau saya nggak punya firman. Hanya firman kekuatan saya. Maka ada contoh-contoh. Aduh. Boleh nggak sih gue kepengen. Gue nih udah janji tuh orangnya udah dateng. Gue janji 9:30. Jadi aku udah kasih 1 jam setengah. Tambahin 1 kali lagi boleh nggak sih? Boleh, Mami mau tambah 5 kali lagi juga boleh. Enggak, ini supaya jangan diuber-uber ini. Sebab Iya, masih ada itu satu Nggak poin lagi. apa-apa. nggak apa-apa. Nggak Ada apa-apa. satu Minggu poin depan sekali lagi. lagi.
Mengapa orang benar menderita? Karena meresponi secara total panggilan Tuhan. Maunya dia kagak kawin. Maunya dia masuk biara. Maunya dia tinggalin keluarganya. Biarawan, biarawati. Sekarang ada orang awam yang ambil keputusan. Tidak mau kawin, tetapi melayani Tuhan. Ini mana bisa gua kebut dalam waktu 5 menit. Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, Mi. Minggu depan, Mami jangan lupa ya. Ya, nah, lu ingetin lagi aja. Tahu gue dari aku nggak Ya tahu sudah, apa. nanti aku ingetin 1 hari sebelumnya. Iya, jadi Oke. kalau Mm-mm. begini kan jelas, betul nggak Iya. Eli? Kalau aku pelan-pelan jadi jelas. Kalau aku terburu-buru menghabiskan bahan doang, kamu nggak nancep gitu. Sebab ini aku bahas, ini retret 1 hari. Sabtu berangkat jam 10 makan siang terus gua kasih sampai Minggu sore. Sekarang nggak keburu aku. Apalagi aku jelas-jelasin gitu. Belum lagi aku ngobrol gitu. Ini di-cut ya kalau lu lagi rekam, cut-cut yang gua ngomong begini, Riana. Oke. Oke, sekarang sekarang aku tutupnya tak dulu di mana? Saya mau tutup di tak dulu. Contoh-contoh Alkitab aja. Nanti aku mulai lagi dari contoh-contoh Alkitab. Oke. Ya udah. Iya, ingetin teman-teman. Oke. Kan tadi aku bilang karena iblis. Karena iblis aku udah kasih pelajarannya, tapi di contoh-contoh Alkitabnya aku belum semua. Jadi nanti Sabtu depan kita mulai dengan contoh-contoh Alkitab bahwa iblis bisa mengganggu kehidupan kita. Ya, jangan bilang nggak ada iblis, iblis ada. Ya, nah iblis mengganggu kita punya kehidupan, perjalanan hidup kita. Ada yang memang kita yang buka celah, iblis masuk, ada yang dalam izin Tuhan gitu, tau nggak? Ya jadi pelan-pelan aku kasih. Oke, Baik, Mami. Terima kasih. Mami boleh jalan dulu, nggak apa-apa. Mau didoain dulu nggak, Mi? nggak usah ya, Mami tuh deh Nggak usah orangnya didoain dulu. Ya sudah, oke. bantu. Ya Jadi sudah. maaf, Mami maaf. boleh, Mami boleh jalan. Aku terusin karena aku masih ada satu sharing yang aku bagus buat teman-teman. Oke, Ya, sampai ketemu minggu depan ya, Mi. oke, bye-bye.